termasuk pengantin. Saya Pendeta Daniel Alexander sangat terhormat karena beri saya kesempatan untuk berdiri di hadapan saudara, menyatakan kebenaran dan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup pernikahan. Ya. Rico dan Felicia, karena kalian belum pernah menghadapi peristiwa seperti ini, maka saya ngomong pahitnya dulu. Anak-anak muda dengar ya, menikah itu nggak ada kata manis, pahit semua. Ya, saya mau buktikan. Yang belum menikah buka kuping lebar-lebar. Yang sudah menikah, ayo kita jawab sama-sama. Dengar ya, yang sudah menikah janji ya harus jawab. Nah, kalian dengar. Setelah dengar semua pernyataan kamu sudah menikah dan kalian baru mikir, nggak apa-apa kita tunda pesta aja nanti malam. Lu serius, daripada salah lebih baik belum, bukan? Nah, maka itu orang-orang muda dengar. Bicara pernikahan lebih baik bicara pahitnya dulu. Yang sudah menikah pasti setuju. Betul sudah menikah? Nah, dengar ya, pahit. Nggak ada menikah manis itu, nggak ada. Cuma adanya di film. Setuju? Faktanya tidak. Nah, begitu pula bagian kameramen, fotografer, wedding organizer, dengar ini baik-baik. Menikah itu pahit. Saya buktikan, satu aja nggak banyak-banyak. Yang sudah menikah jawab pertanyaan baik-baik. Yang belum menikah buka kuping. Jadi ya, ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang rajin saling menjengkelkan kecuali suami istri. Saya nggak suruh tertawa, jawab. Yang sudah menikah betul atau salah? Mau terus? Mau terus? Siap. Maka itu papa mama, kalau anak-anak saudara ngotot minta menikah, ngomong pahitnya. Setuju ya papa mama? Pahit belum menikah itu saudara. Bahkan saya tiap kali konseling pranikah, saya selalu berkata begini, begitu selesai dikuduskan, diteguhkan oleh Tuhan, detik berikut kalian dua itu masuk medan perang. Setuju yang sudah menikah? Nah, dengar tuh. Itu fakta, bukan bohongan. Maka itu tidak ada buku di dunia. Maafkan saya harus ngomong ini. Tidak ada buku di dunia selain Alkitab yang menuliskan surga. Ya, kalau saya bicara surga nggak bicara agama ya. Semua agama tahu ada surga, semua manusia tahu ada surga. Maka itu bicara secara universal. Surga tiap kali melihat ada pernikahan dan surga dihadirkan dalam pernikahan itu, seperti pernikahan Rico dan Felicia hari ini, maka surga akan memberi hadiah pada semua pernikahan. Bukan uang, bukan perak, bukan emas, bukan deposito, bukan surat berharga, tidak. Lihat, yang diberi sebagai hadiah oleh surga kepada semua pernikahan cuma satu, pengampunan. Renungkan. Orang-orang Tionghoa punya kepercayaan memanggil tentu Tien, artinya langit yang paling tinggi. Sama, surga. Maka itu walaupun saya pendeta, saya tetap akan bicara secara umum. Tidak dengan background latar belakang agama Kristen, tidak. Sebab saya menemukan kebenaran. Jangan sekali-kali ada manusia coba belajar mengenal Tuhan lewat agama, malah kacau. Setuju saya ngomong ini? Tuhan yang di dalam agama itu Tuhan yang sangat jahat dan kejam. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa dihukum kalau membunuh orang atas nama agama. Itu jahatnya Tuhan di agama. Lihat pelaku-pelaku kejahatan selalu sembunyi di balik jubah-jubah agama dan baju-baju agama. Dengarkan ini baik-baik. Maka itu bersyukur sejak Januari 2019 dunia mulai mempertanyakan agama itu ada nggak sih? Saudara serius, hari-hari ini kalau saudara lihat sosial media, Katolik lagi kacau karena banyak pelecehan seksual oleh para imam. Di gereja Kristen
Berapa banyak pendeta yang menggelapkan uang, yang bunuh diri, yang meninggalkan Tuhan. Ini fakta. Lihat, Islam pun mempertanyakan dirinya. Hindu, Buddha. Hari-hari ini dunia sedang panik dengan agama. Maka itu saya katakan di sini, jangan berusaha mengenal Tuhan lewat agama, tapi saya ajarkan. Cari Tuhan, kenal Tuhan lewat hidup sehari-hari. Di situ dia ada. Amin. Ini fakta. Maka itu saya tidak berdiri atas nama agama Kristen. Walaupun saya pendeta, saya berdiri atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang dalam Yesus Kristus. Dia bukan orang Kristen. Catat ini baik-baik. Saya ulangi. Mengapa surga memberi semua pernikahan di dunia hadiah terbesar bukan uang, bukan emas sekian kilo, bukan deposito, bukan surat berharga, tapi apa tadi hadiah dari surga untuk semua pernikahan? Mengampuni. Nah, Riko dan Felicia, ingat, kita sebagai manusia bisa salah manajemen, sehingga suatu hari uang kita habis. Ada bukan seperti itu? Perusahaan besar aja bisa bantu. Tapi catat, jangan sekali-kali kehabisan pengampunan dalam pernikahan kalian. Setelah menikah, dengar. Saya mau tanya begini, ada nggak manusia yang nggak pernah buat salah seumur hidup? Loh, saya tanya jawab. Ada tidak manusia yang nggak pernah buat salah seumur hidup? Nggak ada. Nomor 2, bentuknya sama, cuma kalimatnya saya beda. Ada nggak manusia yang nggak bisa salah seumur hidup? Nggak ada. Pertanyaan ketiga, kemarin kita pernah salah nggak? Adik, terima kasih. Siapa yang jawab? Yang mana? Yang mana? Ini saya senang sekali kalau saya ngajar. Selalu ada anak kecil bisa merespon. Yang gede-gede nggak tahu malu. Mana? Saya ingin tahu. Siapa anak itu? Yang mana? Yang mana? Siapa namanya? Bisa berdiri nggak di kursi? Oh, mau lihat kamu. Coba disyuting dong, disyuting. Wah, berdiri lagi. Oh, mau kenalan. Siapa namamu? Mamanya jangan jawab, Pak. Joy kelas berapa? Sekolah bu? Kelas 1. Kok masih lucu? Joy umur berapa? Belum selesai Joy. 5. Kok umur 5 kelas 1? Kan om percaya aja. Joy, kok kamu bisa ikut jawab? Ini om tante yang tua-tua malu loh sama kamu. Betul? Jadi semua kita dulu pernah salah nggak Joy? Lo coba lihat tepuk tangan. Ayo tepuk tangan buat Joy. Ini pasti papa mamanya hebat dididik anak. Hari ini kita bisa salah nggak? Besok bisa salah. Nah, itu manusia. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia, satu-satunya. Saudara boleh buktikan kepada saya. Baca buku apa saja atau cari di Google. Hanya Alkitab ada sebuah statement dalam Matius 16. Lagi sekali kalau saya menyebut Alkitab, jangan menganggap itu buku orang Kristen. Tidak. Tuhan menuliskan firman itu untuk semua manusia di dunia. Enggak cuma untuk yang Kristen dan Katolik. Penting sih. Nah, dalam Matius 2:16 itu satu-satunya tulisan di dunia. Satu-satunya tulisan dalam buku di dunia ini sejak ditemukan mesin cetak. 31 Oktober yang kemarin dulu, 3 hari yang lalu, dunia baru memperingati sebuah sejarah 502 tahun, namanya sejarah reformasi. Nah, salah satu hasil reformasi dari Martin Luther adalah ditemukannya mesin cetak. Ini keren. Nah, dunia itu kalau tidak punya mesin cetak, kita pasti jadi bodoh karena sulit dapat buku, karena dulu ditulis pakai tangan semua. Nah, ketika reformasi terjadi, permintaan buku ini luar biasa. Nah, ditulis pakai tangan, Pak. Nah, salah satu penulis Alkitab, saudara boleh cari di Google, namanya Johann Gutenberg. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, permintaan Alkitab banyak, tapi nulis tangan gak akan selesai dengan cepat. Beri kami sesuatu. Dia gak bisa bilang beri mesin cetak, belum ada. Dengan percobaan bertahun-tahun, maka Johann Gutenberg
pada akhir abad yang ke-16 menemukan mesin cetak yang pertama. Jadi sejarah membuktikan buku cetak pertama yang dicetak di mesin cetak pertama adalah Alkitab. Nah, sejak ditemukannya mesin cetak pada akhir abad ke-16 sampai hari ini di dunia ini kira-kira ada hampir 6 juta judul buku. 6 juta judul. Jadi nggak main-main. Dari 6 juta judul buku, hanya satu buku yang ada perkataan, aku benci perceraian. Tolong catat. Maka itu dunia mengakui satu-satunya pernikahan yang tidak bisa cerai. Bukan tidak boleh loh. Beda tidak boleh dan tidak bisa. Jadi satu-satunya pernikahan yang gak bisa cerai hanya pernikahan di dalam Kristus. Maka itu nanti dalam janji nikah kalian harus jelas mengucap. Mikir cerai aja tidak, apalagi berkata. Itu direkam loh nanti harus ngomong. Kalau nggak ngomong jelas kata. Penting, serius. Jadi nggak ada perceraian. Dia benci, bukan cuma nggak suka. Maaf yang sudah pernah cerai. Maaf, jangan tersinggung karena saudara belum tahu. Hari ini saudara baru tahu. Ya udah, yang sudah pernah cerai ya udah. Jangan pernah cerai lagi karena baru tahu. Anak-anak muda dengarkan. Kenapa nggak bisa cerai? Bukan nggak boleh cerai. Karena hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan bahwa begitu seorang laki-laki menikah, dia akan potong badan. Nah, Riko, sebentar lagi kamu akan digulung. Badanmu akan dipisahkan dari kepalamu. Seorang gadis yang menikah sah jadi istri, maka dia potong kepala. Maka kepalanya Riko nanti akan dipasangkan ke tubuhnya Felicia. Nah, kepalanya Felicia akan ditancapkan ke tubuhnya Riko, itu yang dikubur. Lagi sekali, tidak ada buku di dunia yang memberi konsep pernikahan. Seorang laki-laki itu jadi suami, dia cuma kepala, nggak punya badan. Seorang gadis menjadi istri, dia nggak punya kepala, dia hanya punya badan. Maka kesimpulannya, satu-satunya bukti sebuah pernikahan itu harmonis, betul-betul satu hati. Maka karena Riko sebentar lagi nggak akan punya perut, jadi selera makanmu harus ikut selera perut Felis. Loh, serius? Maka itu kalau ada orang menikah 20-an tahun makannya tetap beda-beda, pasti nggak beres. Betul? Tapi, nah ini dia. Maaf, jangan tersinggung. Kalau istri itu cuma tubuh, jadi istri punya otak enggak? Ini enggak enak loh dengar. Tapi istri punya otak tidak? Lo jawab, ditanya kok. Kok yang jawab yang laki? Serius saya tanya, ini masalah penting. Saudara, kerusakan pernikahan ranking 1 karena di rumah itu ada 2 otak. Betul? Apa jadinya kalau dalam sebuah pernikahan dalam keluarga ada 2 kepala? Coba jawab, jadi apa? Kacau. Walaupun ini konsep zaman dulu, tapi saya menemukan fakta. Coba saya tanya, kalau kita memberi selamat ucapan menikah, menempuh hidup baru ya kepada pengantin, dengan biasanya konotasi kita menggunakan alat-alat transportasi. Betul? Nah, ini harus mikir. Biasanya kita membayangkan orang menikah itu alat transportasinya apa? Pesawat, kereta api, mobil, kapal, apa cepetan? Kereta, mobil, bukan. Sepeda, bukan. Ayo, harus jawab pengantin ini. Riko jawabnya sepeda, motor, kapal, selamat mengarungi bahtera kehidupan. Loh, iya atau tidak? Ini konsep zaman itu. Tapi ternyata betul. Walaupun zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada mobil, baru ada kapal. Tapi ini konsep yang luar biasa. Tolong perhatikan. Hukum internasional, semua alat transportasi kecuali kapal, sopirnya selalu 2 atau lebih dari 1. Betul tidak? Pilot nggak bisa terbang sendiri. Saya pernah naik pesawat ini di Amerika. Sudah terbang
hampir 40 menit sudah tertidur. Tiba-tiba saya rasa, kok pesawat ini balik lagi? Saya tanya pada sebelah saya, ini balik? Iya. Oh, tadi kamu tidur. Kenapa? Co-pilot tiba-tiba sakit perut gawat dan harus balik. Tidak bisa terbang tanpa co-pilot. Tunggu 4 jam ganti pilot baru bisa terbang. Bis jalan jauh, jarak jauh, ada supir cadangan nggak? Masinis kereta api ada tidak? Hanya kapal yang tidak boleh punya 2. Nakoda harus 1, ya atau tidak? Saudara, ini konsep yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan sebuah kapal kalau nakodanya 2? Ayo cepat jawab ini. Terjadi enggak jalan. Mereka beribut dulu 2 nakoda ini. Maka itu Alkitab adalah buku satu-satunya yang memberitahukan kepada dunia bahwa begitu menikah itu seperti naik kapal, nakoda harus 1, dan itu suami karena kepala. Nah, maka itu saya tanya, jangan tersinggung. Jadi sebagai istri punya otak tidak? Enggak, puji Tuhan. Jangan tersinggung. Maka itu kalau keluarga otaknya 2, itu keluarga otak-otak. Jadi value yang penting siap tunduk. Dan itu tertulis di Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Karena tubuh itu nggak punya otoritas kecuali kepalanya. Nah, huruf U jangan diganti A. Tunduklah suamimu nanti. Awas ya. Kenapa harus tunduk? Maaf, feminis sangat marah kepada kalimat itu. Kami nggak mau dijajah laki-laki. Salah. Tuhan tidak berkata, hai perempuan, tunduklah pada laki-laki. Tidak. Yang ditulis, hai istri, tunduklah pada suami. Karena tubuh dan kepala. Nah, sekarang, mengapa dia berfirman, aku benci perceraian? Saya mau beri contoh. Siapa pernah ketemu orang, kepalanya itu sehat betul, mata nggak pernah belek kan, kuping nggak pernah sakit, gigi sehat terus, pilek juga nggak pernah. Hebat nggak kalau kepala nggak pernah sakit, sakit kepala juga nggak pernah, mikirin apa lagi? Tapi tubuhnya, tanggal 1 jantung kumat, tanggal 2 lambung kambuh, tanggal 3 liver, tanggal 4 nanti lutut, tanggal 5 paru-paru, terus ini saya beri contoh saja. Walaupun kepala sehat, tubuh sakit-sakitan. Mungkin nggak kepala berkata, walaupun aku punya asuransi, kalau kamu tiap hari sakit begini terus bangkrut juga, aku mau ganti badan aja lah. Maka berarti suami itu ngapain? Kalau dia mau ganti tubuh, bunuh diri. Maka itu surga berkata, aku benci perceraian. Sebab bercerai itu bunuh diri. Atau sebaliknya, tubuh sehat, gak ada sakit tapi kepala, migrain, sakit gigi, telinga, meler, sinus, mata, udah semuanya. Gak mungkin tubuh berkata, kalau aku punya kepala kayak kamu, aku gak kerja-kerja capek, aku mau ganti kepala saja. Bunuh. Hal kedua, kalau berkata aku benci perceraian, maka itu hanya Alkitab yang menulis 1 suami, 1 istri. Jadi kalau ada suami beristrikan lebih dari 1, berarti kepalanya 1, tubuhnya 2 dan 3. Itu namanya kembar siam. Betul tidak? Karena tubuh 1, kepala 1, tubuhnya banyak. Atau kalau mau dibalik, pernah dengar kata poliandri? Kalau poligami, suami istrinya banyak. Kalau poliandri, istri suaminya banyak. Bayangkan kalau 1 tubuh, kepalanya lebih dari 1, itu monster. Maka itu surga menuliskan ini. Tidak ada perceraian. Karena bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena tubuh dengan kepala. Nah, siapa pernah merasa begini? Deadline untuk bisnis ditunggu besok jam 7 pagi misalnya, tapi sampai jam 12 malam ini belum selesai penulisan semuanya itu. Nah, biasanya tubuh merasa capek enggak?
capek, betul? Nah, waktu tubuh capek, dia akan memberitahu kepala, aku capek loh, pengen tidur. Tapi nggak bisa. Ini berapa jam lagi harus disenangkan, misalnya. Nah, tubuh sebagai istri boleh usul kepada kepala, ini hukum surga. Tapi yang memutuskan tetap otak. Maka itu nggak boleh tubuh berkata, ya udah kamu kerja sendiri, aku tidur. Lo gimana? Tubuhnya tidur, kepala kerja. Mungkin nggak. Ini hebatnya hukum pernikahan. Maka itu anak-anak muda, kalau kalian menghormati hukum surga ini, nggak ada perceraian dalam surga. Siapa pernah kesandung? Saya tanya kok, siapa pernah tersandung? Saya, betul. Iya. Joy, kamu diam aja, nggak pernah kesandung. Joy. Om tunggu suara dulu, Joy. Joy ya namanya tadi ya. Pernah tersandung? Pernah. Pernah ya, Joy. Terima kasih. Pinter kamu. Nanti Om bilang papa, mama, Om mau ajak kamu lah ke rumah Om. Karena kamu pinter loh. Kalau kesandung tuh kaki atau kepala? Iya, kalau kepala kejeduk. Oke, nah waktu kaki tersandung, pernah tulang kering kena ujungnya meja? Nangis nggak? Walaupun nggak bisa bahasa India, bisa nangis bahasa India. Begitu istilahnya. Nah, waktu kaki tersandung, tulang kering kena ujung meja, pantas nggak kalau kaki berkata, kepala rasa sakit gak? Loh, enggak. Gimana sih? Katanya pernah tersandung. Ditanya, kalau kaki tersandung sakit, kepala rasa sakit tidak? Betul? Nah, bisa nggak kepala berkata, mata lu di mana? Kok jalan nggak lihat-lihat? Nah, itu siapa marah kepada siapa? Cepetan, itu siapa marah kepada siapa? Nah, suami marah pada istri. Nah, lucu nggak kalau kepala bilang waktu kaki kesandung, matamu di mana? Di kaki memang ada mata kaki, tapi nggak bisa pakai lihat. Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Jadi kalau yang satu tersakiti, yang lain ikut merasakan. Maka itu dengar firman ini. Nggak ada yang satu sakit satu sehat. Itu tolong catat ya. Yang belum menikah supaya jadi bekal. Setelah kita bersatu, laki dan perempuan, disahkan Tuhan. Kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Setuju? Maka itu nggak boleh saling menyalahkan. Ini penting sekali. Karena kita kemarin-kemarin pernah bersalah. Anak kecil yang ngomong tadi pernah, ya Cok ya. Anak kecil itu nggak pernah bohong. Kita sering bohong. Ya atau tidak? Ya, oh ya lagi ya, Joy kamu pintar sekali. Ini ya salah satu mimik wajah anak kecil yang saya paling suka. Yang punya anak pasti tahu. Anak kecil itu kalau bilang bohong, enggak loh, enggak loh, wajahnya bilang apa? Ngerti nggak maksud saya? Iya, kamu tertawa. Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Brian. Brian umur berapa? 11. Ngerti ya om ngomong tadi ya? Lucu nggak kalau wajah anak kecil bohong? Ngerti nggak pertanyaan saya? Itu luar biasa, saudara. Kamu juga tertawa. Siapa namamu? Hugo. Kamu orang Eropa Timur. Hugo umur berapa? 9. Ngerti ya om ngomong tadi ya? Kamu tertawa. Luar biasa. Saudara dengarkan. Saya ingin kalau ada pendeta-pendeta di sini, ini cara khotbah dari Roh Kudus. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua bisa ngerti firman. Ini kebenaran yang luar biasa. Jadi Brian, betul? Apa yang kamu tertawa tadi? Ya tuh semua kita begitu. Kemarin pernah salah, hari ini bisa salah, besok akan salah. Maka itu kalau dalam pernikahan ada satu yang salah, nggak usah dijadikan masalah. Karena itu memang begitu namanya manusia. Jadi harus hadiahnya tadi loh surga, mengampuni. Nah setelah mengampuni justru tambahkan satu sikap. Begitu pasangan kita salah, memang yang namanya manusia suka nggak disalahkan? Ayo tolong jawab semuanya. Kita suka disalahkan? Enggak. Wih pinter anak-anak jawab juga. Tapi ini kurang ajar ya kita. Kita suka menyalahkan. Ayo ngaku.
Nah, Brian bilang dia, hukum? Betul ya? Betul, kita suka nyalakan, tapi nggak suka disalahkan. Itu kan nggak adil. Maka itu mulai hari ini begini, tolong ya rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak tolong jawab pertanyaan Om ya, supaya papa mama juga dengar. Ada nggak suami istri yang hidupnya rajin bertengkar? Loh, saya tanya. Ayo Hugo, Joy, Brian jawab. Ada nggak? Oh, ada, doh, ada kata Joy. Halo, jangan dicupit ya mama. Jangan dicupit. Ini polosnya anak kecil saudara, luar biasa. Nah, karena kita itu juga rajin bersalah, maka ketika pasangan kita bersalah, langsung pertama kita apakan? Ampuni. Setelah mengampuni, mengampuni dan menerima. Ya, dalam menerima itu betul begini yang kedua. Maka yang disalahi sebelahnya tadi, tertawalah yang kencang. Ayo, kenapa kira-kira kok suruh tertawa yang kencang? Masa nggak tahu? Gini nih masalah. Ternyata kita dua sama ya. Lu sama nggak? Lu saya tanya kok. Sama tidak? Sama, karena sering salah, ya sudah. Bayangkan kalau hidup keluarga ada hukum pengampunan. Anak-anak bahagia. Saya akan akhiri khotbah pernikahan untuk Iko dan Felicia dengan konsep ini penting. Setelah saudara tahu, siapa yang percaya bahwa karakter anak itu menurun dari orang tuanya? Betul atau salah? Betul. Salah. Nah, sekarang baru ketahuan sekarang. Loh, kok salah? Semua orang punya konsep seperti itu. Januari 1978, jadi 41 tahun yang lalu, hampir 42 tahun, saya menemukan kebenaran ini lewat Alkitab. Kalau anak-anak itu karakternya nurun dari papa mama, berarti kalau ada pasangan punya anak lebih dari 3, kalau cuma 1 atau 2 nggak bisa dibandingkan lebih dari 3. Seharusnya karakter mereka sama atau beda? Loh, bingung, ayo. Beda. Ini jawab buku deh. Ada seorang anak kecil lagi, join lagi. Siapa ya anak? Nah, tadi saudara jawab, kata saudara, karakter anak nurun orang tua. Setelah saya buktikan fakta, kalau ada keluarga punya anak lebih dari 3, karakternya sama atau beda? Beda. Tapi yang benar yang mana? Ini rahasia. Ternyata karakter anak-anak tidak pernah nurun dari papa mamanya. Maka itu masing-masing anak beda. Betul tidak? Beda. Nah, dari mana? Lagi sekali, hanya Alkitab bukan bisa menjawab. Maaf, saya sudah buktikan tulisan itu kepada banyak psikolog, banyak, kepada dokter anak, kepada ahli genetika. Ternyata ini jawaban. Saya mulai dengan transgender, kelamin ganda. Ya, saya mulai dari ini bukti. Alkitab menulis begini. Semua yang dirasakan di hati seorang ibu yang sedang mengandung, maka itu akan jadi karakter anak. Ini keren sekali. Jadi contoh begini ya. Misalnya satu keluarga baru menikah, istri hamil. Berarti buat keluarga itu anak pertama, anak berapa? Pertama. Buat papa mama dari mama itu cucu pertama. Buat papa mama dari papa itu juga cucu pertama. Jadi kira-kira ibu yang baru hamil anak pertama ini disayang-sayang, dimanja nggak? Baik oleh mertua, oleh orang tua, oleh suami. Betul atau tidak? Nah, berarti selama 9 bulan 10 hari ibu itu mengandung. Wah, bahagianya luar biasa. Maka percayalah, lahir anak yang sanguin, rame, ceria. Anak sudah mulai besar, istri yang sama hamil anak kedua dari suami yang sama. Maaf, saya beri contoh jelek, tetapi masalah terjadi dalam keluarga ini. Misalnya ya, suami selingkuh, mertua nyalakan, anak mati. Ini lagi mengandung,
Ekonomi kacau. Saya percepat. Percayalah, anak yang kedua lahir dari papa mama yang sama akan jadi anak yang melankolis. Ini saya percepat. Dan itu fakta. Saya tanya kepada berapa ahli genetika. Maaf. Ibu yang sedang mengandung dan anak dalam kandungan ibu itu perempuan. Tapi keluarga minta harus laki, pokoknya maunya laki. Tuhan menetapkan anak itu perempuan. Tapi orang tua dan oma opanya minta cowok. Maaf saudara, saya sudah membuktikan ini kepada banyak dokter. Mereka mempercayai bahwa apa yang diinginkan oleh mama waktu mengandung itu bisa mempengaruhi hormon bayi itu. Maka anak perempuan dalam kandungan ibu yang ingin cowok anaknya, maaf, dia akan lahir jadi tomboy. Anak perempuan tapi kayak laki. Atau sebaliknya, kalau anak itu ditetapkan laki-laki, tapi orang tua bilang kami sudah punya 4 anak laki, kami harap ini perempuan yang kelima. Aneh, hormon bisa mempengaruhi. Anak laki ini kasihan, dia jadi lemah gemulai, nggak salah dia. Nah, sampai hari ini setelah sekian banyak tahun, saya tuh masih mencari bukti, tunggu secara otentik dari ilmu pengetahuan. Tapi dokter mengaku keinginan yang salah, yang kebalikannya, waktu ibu sedang hamil, itu akan mempengaruhi karakter anak. Maka itu Alkitab berkata, waktu ibu hamil jaga. Nah, saudara, suasananya, betul ya? Kalau papa mama, saya sudah doakan mereka, anak mereka paling dikit 6. Siap ya, punya cucu 6, paling dikit loh. Papa mama sudah siap, nggak boleh kurang dari 6. Yang lain juga dengar semua ya. Oke, ini direkam dan apa? Saudara, lihat film terakhir yang lagi gempar, Joker. Dunia mengakui itu dibentuk sejak dia dalam kandungan dan sampai dia lahir. Siapa mengasuh dia? Saya akan buktikan contoh. Kenapa presiden kita yang ke-7 ini, Joko Widodo, bisa beda dengan 6 presiden yang lain? Lihat backgroundnya waktu kecil. Sejak Pak Joko Widodo masih dalam kandungan, mereka ini keluarga prihatin. Kalau saya nggak berkata keluarga miskin, betul? Nah, Pak Jokowi sejak masih dalam kandungan sampai dia jadi anak, sampai dia kuliah, dia itu tahu rasa orang miskin itu seperti apa. Betul tidak kisah? Maka itu ketika dia jadi presiden, karakter itu terbawa. Kenapa Pak Jokowi bisa begitu merakyat? Lihat, pemerintahan yang pertama baru belum setahun, belum pernah ada pedagang pasar, penjual sayur di pasar diundang ke istana. Betul? Lalu tukang ojek, sopir taksi diundang ke istana, pelawak diundang ke istana, terus artis-artis diundang ke istana, banyak lagi. Karena karakter Pak Jokowi dari kecil seperti itu. Mamanya prihatin, ibunya prihatin, itu ditanamkan ke hidup anaknya. Yang berikut, Presiden Barack Obama waktu itu, saya sampai baca 3 macam biografinya Barack Obama, karena saya ingin membuktikan apa yang ditulis Alkitab. Barack Obama umur 2 tahun, papanya meninggalkan dia, kembali ke Nigeria, dan sampai papanya mati, Presiden Barack Obama nggak pernah lihat wajah papa. Lalu ibunya menikah lagi waktu Barack Obama umur 2 tahun ini, menikah dengan orang Jawa, namanya Lolo Sutoro. Nah, Barack Obama umur 6 tahun, visa papanya di Amerika nggak bisa, papa tirinya nggak bisa diperpanjang, maka umur 6 tahun dia harus kembali ke Indonesia dan dibawalah dan mama kandungnya Obama yang orang Amerika dengan Obama kecil ke Jakarta. Dan Obama kecil umur 6 tahun sampai umur 10 tahun sekolah di SD 1, SDN Negeri 1 Ciki. Maka itu dia punya pengalaman. Nah, waktu Obama umur 10 tahun, adik tirinya lahir, Maya Sutoro. Nah, Maya Sutoro ini besar dengan mamanya di Jogja.
Waktu itu Indonesia masih susah. Maka Bapak Sutoro berkata kepada mamanya Obama, gajiku nggak cukup untuk biayai 2 anak. Terus gimana? Dengan berat hati Obama kejar dipulangkan ke Amerika, titip ke papa mamamu. Jadi ke oma opanya Obama dari pihak. Tinggallah Obama di Hawaii umur 10 tahun. Nah ini nenek yang luar biasa. Neneknya Obama itu orang kulit putih karena Amerika. Obama hitam. Tahun itu Amerika masih ada rasis. Tiap kali neneknya ngantar Obama ke sekolah, Obama nggak bisa bahasa Inggris. Karena 4 tahun di Indonesia nggak ada orang bahasa Inggris. Dalam biografi itu ditulis, hampir tiap hari Obama mendengar kata-kata orang kulit putih kepada neneknya. Kamu bawa monyet dari mana? Ngapain kamu pelihara monyet ini? Saudara bayangkan, ini loh pengaruh. Kalau neneknya bukan orang Kristen yang menanamkan ampuni, justru dari neneknya Obama ini punya karakter pengampunan. Coba saya tanya kepada saudara, kalau kisah ini Obama salah diasuh oleh orang yang salah, Obama jadi benci orang kulit putih gak? Nah kalau dia jadi benci orang kulit putih, dia bisa jadi presiden orang kulit putih gak? Dia jadi rasis, jadi jahat. Tapi nenek, kalau saudara baca, saya itu ngikuti betul. Hari kampanye terakhir, ya kampanye terakhir di Ohio itu selalu menentukan. Neneknya koma di Hawaii. Lalu tim kampanye, tim suksesnya marah pada Obama karena Obama batalkan kampanye terakhir karena dia mau lihat nenek. Ini kisahnya, dia bilang gak bisa. Kalau kau menang bukan urusanku, tapi nenekku ini aku berutang pada dia. Waktu itu mamanya sudah meninggal. Nah, saudara, batal kampanye terakhir, dia pulang ke Honolulu. Malam ini neneknya meninggal. Besok diumumkan Obama menang. Aneh, waktu saya ngikut itu saya bisa ikut sedih, ikut nangis. Aduh, kenapa nggak tunggu sehari aja? Karena nenek ini berjuang untuk cucu hitam ya ini jadi presiden. Itu karakter. Maka itu keluarga-keluarga yang anaknya lebih dari 2, sering gak kita berkata pada salah seorang anak kita, heran mama ini, heran papa ini, kamu tuh kayak siapa? Coba yang punya pertanyaan itu kembali, mama ingat waktu hamil dia, sekarang ngalami apa? Tadi itu anak. Jadi gadis-gadis yang mau menikah, nanti kalau jadi ibu, kalian hamil, ingat firman. 6 anak kalian paling sedikit harus punya karakter Kristus dari papa mama. Amin. Berbahagialah dunia kalau semua suami istri hidup harmonis, penuh pengampunan, sehingga tak ada kebencian. Maaf, saya buktikan yang terakhir. Siapa pernah menemukan ada anak sejak bayi nggak suka papanya? Begitu dengan papanya, wah ini berontak. Sudah tidur nyenyak, kalau papanya masuk kamar, aneh ini pasti terbangun. Itu banyak saya hadapi. Jawabannya, mungkin waktu ibu ini hamil dia, papanya ini macam-macam, sehingga dia nggak suka dengan suami. Apa yang dirasakan ibu waktu sejak hamil, itu dirasakan anak. Jadi anak ini waktu lahir belum kenal papanya, sudah nggak suka. Sayang waktu. Maka itu hari ini saudara, tidak ada buku galak selain Alkitab yang membahas pernikahan luar biasa. Jadi hari ini pula bukan cuma untuk Riko dan Felicia, tapi untuk semua kita khusus sudah menikah, terimalah hadiah dari surga. Bawa pulang pengampunan yang lebih dari uang 100 triliun, yang lebih dari emas 100 kilo, yang lebih dari surat berharga berapa banyak pun. Setuju tidak? Dan ini yang dicuri oleh iblis, yaitu pengampunan. Begitu iblis berhasil masuk ke keluarga kita dan mencuri pengampunan, maka keluarga kita berantakan. Dan ingat kalimat terakhir saya ngomong, segala sesuatu dalam hidup ini, segala sesuatu itu sebab terjadinya dari rumah. Dengar baik. Satu, anak-anak kita mau sehat atau sakit-sakitan, anak-anak kita mau pandai atau bodoh, anak-anak kita mau gagal atau berhasil, anak-anak kita jadi baik atau jadi jahat, apa saja,
Siapa yang setuju saya katakan itu semua dimulai dari rumah kita. Betul atau salah kalimat? Tolong jawab, betul atau salah? Bukan di sekolah, bukan di rumah. Maka itu kalau ada papa mama yang kaya dengan uangnya yang banyak, cari sekolah anaknya yang mahal ke luar negeri sekalipun. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau papa mama rajin bertengkar, anak ini bisa pandai atau tidak? Enggak. Jadi mulai hari ini papa mama yang suka jengkel dan marah pada anak-anak, hari ini pause dulu marahnya, flashback ke belakang. Waktu aku hamil anak ini, aku ngalami apa dia? Itu karakter anak kita. David, Natsio, siapkan pujian. Soal kasih Tuhan. Kita merenung sebentar. Jadi sebelum kalian diteguhkan dalam pernikahan, siapkan diri. Terima hadiah dari surga soal pengampunan. Yang ada di buku nggak ada? Atau kalau nggak ada, nanti bisa diktekannya. Ini penting sekali untuk kita melihat, merenungkan.